غرباء 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 غرباء. Radhiyallahu anhu itu kalau mengaji pasti menangis, Makanya ketika Nabi minta kepada Aisyah untuk memerintahkan atau menyampaikan kepada Abu Bakar buat memimpin sholat berjamaah, Aisyah sempat menolak. Kata Nabi, ya Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Kenapa? Nanti sholatnya orang tidak ada yang selesai. Karena setiap ngaji pasti nangis. Tapi Nabi berkeras, Nabi mengatakan, muri Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Tidak, saya mau Abu Bakar yang memimpin orang untuk sholat berjamaah. Nah, ini menurut mazhab Zahiri adalah penunjukan terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ya. Ini dua kelompok. Kelompok yang ketiga, dan ini kelompok mayoritas, mayoritas sahabat, mayoritas ulama, bahwa Nabi SAW tidak menunjuk seorang pun dari sahabat sebagai pengganti, melainkan menunjuk dan melainkan menyerahkan urusan itu kepada kaum muslimin. Urusan pengangkatan khalifah, ya, pengganti Nabi sebagai pemerintah atau pelaksana kekuasaan. Waktu itu masih eksekutif dan yudikatif, dua-duanya dikumpul oleh pemerintah. Hingga akhirnya bermusyawarah dan ujung-ujungnya juga sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua membaiat, termasuk antara lain adalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Mereka membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Teksnya ada, ya, bahwa mereka ikut membaiat, tetapi bukan pada hari pertama. Karena hari pertama mereka masih sibuk mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang Nabi wariskan kepada para sahabat. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, kepada Umar metodenya juga berbeda. Metode pengangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberi rekomendasi kepada Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti dan disampaikan kepada para sahabat. Nah, meskipun sebagian ulama mengatakan itu penunjukan atau pengangkatan langsung, jadi khalifah mengangkat dan menunjuk, atau menunjuk dan mengangkat khalifah berikutnya langsung menyebut namanya. Tapi bagi pandangan atau sebagian ulama lain dalam mazhab Ahlus Sunnah bahwa itu bukan pengangkatan langsung, tapi itulah bersifat rekomendatif. Rekomendasi Abu Bakar As-Siddiq kepada para sahabat untuk, ya kalau kalian setuju silakan, Umar lah yang jadi pengganti saya. Dan betul tahun 13 Hijriah, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 10 sampai tahun dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. 13 Hijriah Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah dan mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin, sebagai Amir al-Mukminin hingga tahun 23 Hijriah. Nah, Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga dengan metode yang berbeda. Ketika beliau ditanya, Anda mau apa nih caranya nih kepada khalifah setelah Anda? Beliau mengatakan, kalau saya biarkan terbuka itu metode Nabi, kalau saya menunjuk itu metode Abu Bakar. Maksudnya dua-duanya benar, dua-duanya boleh. Nah, beliau memodifikasi. Apa itu? Beliau katakan, saya tidak mau mengangkat, tetapi saya tidak mau menunjuk, tetapi saya juga tidak mau membuka luas. Maka direkomendasilah 7 orang sahabat untuk dipilih. Untuk dipilih. Ini 7 orang sahabat. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidullah, ada Zubair bin Awam, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir nama putranya juga dimasukkan, Abdullah. Ketika orang bilang putra Anda juga masukkan, beliau mengatakan putra saya masukkan, tetapi bukan untuk diangkat sebagai khalifah, hanya untuk membulatkan suara. Kalau seandainya 6 orang ini, 6 ya, jumlahnya 6 orang, awalnya 6 orang ini karena 3-3, maka untuk membulatkan, nah, Abdullah bin Umar masuk sebagai orang ke-7.
Tetapi bukan untuk dipilih sebagai khalifah. Karena kata beliau, saya sudah merasa cukup. Saya dan keluarga saya sudah merasa cukup satu kali saja. Ya. Saya sajalah yang menjadi khalifah. Keluarga saya tidak usah. Tidak usah menjadi khalifah. Akhirnya setuju. Nah setelah itu mereka berembuk 7 orang ini. Mereka sepakat masing-masing mencalonkan. 3 orang mencalonkan Utsman bin Affan. 3 orang mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Nah tinggal orang yang ke-7. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak mau membiarkan urusan besar seperti itu hanya terbatas pada mereka-mereka saja. Maka beliau keliling seluruh rumah di kota Madinah, beliau ketuk. Jadi gini, kami sudah sepakat 2 orang yang direkomendasi, 2 orang calon, Utsman dan Ali. Silahkan, Anda mau siapa? Ternyata mayoritas penduduk kota Madinah menginginkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Maka dipilihlah Utsman bin Affan dan dibaiatlah setelah itu. Tahun 23 sampai tahun 35. Tahun 35 beliau terbunuh radhiyallahu anhu. Lalu para sahabat bermusyawarah lagi, mereka sepakat. Hasil syura menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib yang paling pantas. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini gambaran besarnya. Jadi Nabi musyawarah, Abu Bakar rekomendasi, Umar menggabungkan antara rekomendasi dan musyawarah. Utsman tidak sempat, maka kembali kepada sistem musyawarah. Sebenarnya sih semuanya musyawarah juga ujung-ujungnya itu. Ya. Karena Abu Bakar Siddiq pun juga kan sifatnya rekomendasi, ya. Jadi kembalikan kepada para sahabat juga yang ada pada waktu itu. Nah, kita semua tahu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah menjadi khalifah, ada 2 peristiwa perang yang terjadi, ya, antara sama kaum muslimin. Pertama perang Onta, perang Jamal. Kedua perang Siffin. Perang Siffin. Karena perselisihan antara beliau dengan Muawiyah radhiyallahu anhu tidak bisa dipertemukan. Ya. Padahal perbedaan pendapat itu bersifat fikhi. Murni bersifat fikhi antara beliau dengan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib meminta Muawiyah untuk berbaiat kepada beliau karena beliau sudah diangkat sebagai khalifah oleh seluruh kaum muslimin. Muawiyah mengatakan, saya tidak mau membaiat sampai 2 syarat terpenuhi. Syarat yang pertama adalah semua penegakan hukum qisas. Penegakan hukum qisas atas seluruh pembunuh Utsman bin Affan yang waktu itu berlindung di balik pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah eksekutor untuk hukum qisas adalah saya, kata Muawiyah. Mengapa? Karena saya wali darahnya Utsman. Saya wali darah Utsman bin Affan. Itu 2 syarat yang beliau ajukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memberikan baiat. Ada teks dari Muawiyah radhiyallahu anhu ketika ditanya, apakah memang Anda merasa lebih berhak menjadi khalifah dibanding Ali? Beliau mengatakan tidak. Saya tidak pernah ragu, Ali adalah orang yang paling cocok jadi khalifah. Saya hanya mau dia melakukan 2 hal ini saja. Yang namanya hukum qisas, perkara darah tidak bisa ditunda-tunda. Yang kedua, eksekutornya saya. Karena saya adalah saya adalah wali darahnya Utsman, ya, ahli warisnya, ya, memang keluarga pada waktu itu. Muawiyah bukan diangkat oleh Utsman atau bukan diangkat sebagai gubernur pada zaman Khalifah Utsman, bukan, sebelumnya. Sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau diangkat di daerah Syam, ya, di negeri Syam, Damaskus dan seterusnya itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menganggap tidak begitu. Anda serahkan baiat saya sebagai khalifah, prioritas utama kita adalah stabilisasi keamanan. Stabilisasi keamanan karena ini adalah masa gejolak yang sangat besar. Jadi serahkan baiat Anda sama saya bahwa saya adalah khalifah yang sah menurut Anda. Setelah itu kita stabilkan keamanan sama-sama. Kalau sudah stabil, hukum qisas kita tegakkan. Yang kedua adalah kalau eksekutor qisas ya tentu pemerintah, dan pemerintah yang sah adalah saya, kata Ali radhiyallahu anhu. Nah,
Dua pandangan ini pandangan fikih sebenarnya, bukan pandangan politis sama sekali. Tidak ada urusannya dengan politik pada masa itu. Karena Muawiyah juga tidak pernah merasa berhak untuk menjadi khalifah menyaingi Ali bin Abi Thalib. Tetapi pandangan ini tidak bisa dipertemukan hingga akhirnya berujung kepada peperangan yang disebut sebagai Perang Siffin tahun 36 Hijriah. Tidak selesai, perang tidak selesai. Maksudnya perang tersebut tidak menyelesaikan masalah. Ali tetap pada pendiriannya, Muawiyah tetap pada pendiriannya. Ya. Hingga akhirnya terbunuh. Ali terbunuh pada tahun 40 Hijriah. Ya. Diangkat dan dibaiat putranya yaitu Al-Hasan radhiyallahu anhu. Nah, ketika Al-Hasan diangkat sebagai khalifah, beliau menganggap bahwa kondisi ini tidak akan pernah berakhir. Perpecahan ini tidak pernah selesai. Hingga akhirnya mundur dari pemerintahan dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di samping bahwa memang Muawiyah lebih senior daripada Al-Hasan. Al-Hasan adalah putra dari Ali radhiyallahu anhu. Muawiyah lebih senior dari Al-Hasan. Maka Al-Hasan dengan legowo mundur. Silahkan. Dan ternyata betul. Tahun 40 ketika Muawiyah dilantik, seluruh kaum muslimin bersatu. Maka disebut sebagai tahun persatuan Amul Jamaah. Tahun berapa itu? 40. Tahun 40 Hijriah, ya. Dan sejak tahun itulah Muawiyah memerintah radhiyallahu anhu sampai tahun 59 Hijriah. Ketika Muawiyah memerintah, metode khilafah sudah selesai. Metode khilafah sudah selesai. Sampai pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, metode khilafah sudah selesai. Seperti yang Nabi memang bilang bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu hanya bertahan kurang lebih 30 tahun. Kurang lebih 30 tahun. Dan betul bahwa Abu Bakar As-Siddiq memerintah mulai dari tahun 10, Ali wafat pada tahun 40. Jadi persis 30 tahun. Setelah itu kata Nabi SAW, muluk adalah periode dan masa raja-raja. Nah, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dihitung sebagai khalifah pengganti, tetapi karena beliau mundur maka tidak dianggap sebagai khalifah. Dan itu juga yang menyebabkan mengapa kaum Syiah Itsna Asyariyah yang mengakui 12 imam, sekte Syiah yang paling ekstrim, bukan paling ekstrim sih, sekte Syiah yang paling mayoritas dianut oleh kaum Syiah, mengeluarkan Al-Hasan dari sistem 12 imam itu. Bukan Al-Hasan, putranya. Jadi kalau kita ikuti 12 imam, sekte 12 imam di kalangan Syiah, mazhab resmi Republik Iran sekarang ini, dan yang juga banyak di Indonesia, salah satunya dianut oleh kelompok Ijabi. Ijabi itu sektenya adalah 12 imam. Ya. Kalau ada yang mengikuti perkembangan cerainya Julun Rahmat dengan istrinya, itu karena itu, ya, perbedaan istilah mereka, perbedaan marja. Ya. Jadi perbedaan sumber agama dari siapa. Kalau Jalil Rahmat itu sumbernya adalah Imam Khamenei, ya, Ali Khamenei. Sedangkan istrinya itu kiblatnya adalah kepada Imam Syirazi. Nah, dua orang ini tidak bisa dipertemukan, tapi sama-sama Syiah. Sama-sama Syiah. Nah, 12 imam itu mengeluarkan putra dari Al-Hasan. Jadi Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, Ali bin Al-Husain bin Ali, Zaid bin Ali bin Husain, dan seterusnya begitu sampai 12. Ya. Sampai 12 imam. Jadi Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kazim, Muhammad Al-Baqir, dan seterusnya sampai ke bawah. Terakhir mereka anggap sebagai imam adalah Muhammad Ibn Hasan Al-Askari. Begitu namanya. Dan ini adalah khurafah. Kenapa? Karena menurut kaum Syiah sendiri, Muhammad Ibn Hasan Al-Askari itu hilang pada usia 4 tahun. Mereka sebut sebagai imam ghaib, imam yang hilang tiba-tiba. Karena kata mereka bersembunyi di dalam sebuah lubang kecil yang mereka sebut, yang disebut dengan nama Sirdab. Sirdab di Irak, di sebuah tempat di Irak yang namanya Samurra. Sirdab di Samurra, ya, kota Samurra di Irak. Nah, sembunyi di situ, dan kata mereka keyakinannya itu akan datang pada suatu hari dan menjadi Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdinya kaum Syiah itu adalah anak berusia 4 tahun yang bersembunyi dalam sebuah
got, lubang kecil, lebih kecil dari lubang tikus yang nanti akan keluar pada akhir zaman. Makanya lihat orang-orang Syiah kalau bicara itu selalu diikuti dengan doa, Allahumma ajil farajah. Jadi setelah mereka bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli alaihi wa ali, habis itu kalau menyebut nama imam itu mereka akan sebut seperti itu, Allahumma ajil farajah. Ya Allah, segerakan pembebasannya. Segera pembebasannya. Kita pasti akan bertanya, siapa yang mereka maksud segera pembebasannya? Ternyata sebagian orang Syiah juga tidak tahu, hanya ikut-ikutan menyebut doa itu. Justru yang dipahami adalah itu imam yang 12 itu yang mereka sebut. Disegerakan pembebasannya, maksudnya keluarnya. Karena mereka juga yakin kalau imam itu keluar mereka akan menguasai dunia. Nah, kita kembali. Jadi setelah Imam Al-Hasan mundur, Muawiyah memerintah, mulailah dinasti Bani Umayyah. Karena sudah berubah konsep khilafahnya, maka mulailah pemerintahan Bani Umayyah. Ali bin Abi Thalib memerintah, memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke kota Kufah di Irak. Ke kota Kufah di Irak. Nah, pemindahan ibu kota pemerintahan atau khilafah ini yang menimbulkan analisa. Sangat banyak analisa ya tentang hal itu. Mengapa? Karena 3 khalifah sebelumnya kan semua di kota Madinah. Apalagi pada zaman Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan kaum muslimin itu luar biasa. Ke barat memasuki Bizantium Romawi, ke timur mengambil kekuasaan bangsa Kekaisaran Persia. Luas, sangat luas. Tapi ibu kotanya tetap di Madinah, karena itu pusat memang. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat khilafah, pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah, ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kok dipindahkan ke situ? Kok dipindahkan ke situ kan otomatis bukan lagi di pertengahan kan? Sedangkan wilayah yang diperintah itu kan ada negeri barat, Bizantium yang tadi dikuasai Bizantium Romawi. Yang kota Kufah itu adalah bagian dari pemerintahan Kekaisaran Persia. Ini berarti sudah satu pandangan. Ini berarti sudah memblok diri masuk ke wilayah tersebut. Padahal tadinya sudah di pertengahan, sudah bagus 3 khalifah berikut sebelumnya. Nah, tetapi analisa yang paling kuat wallahu alam bagi saya adalah Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat khilafah ke sana itu adalah untuk mengendalikan orang-orang yang memang hidup di Kufah. Kenapa? Karena para pemberontak pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu lebih banyak berasal dari situ, dari kota Kufah. Nah, untuk mengendalikan mereka, menguasai mereka, memang lebih maslahat pindahkan aja pusat pemerintahan ke sana. Supaya apa? Lebih mudah diawasi, lebih mudah dikontrol, lebih mudah dikendalikan. Apalagi beliau memang juga punya strategi bahwa kalau stabilisasi keamanan selesai, semua pembunuh Utsman itu akan dikisos. Dan pembunuh Utsman rata-rata hidup di sana, di Kufah itu. Ya. Nah, itu satu analisa itu bagi saya Allah itu yang paling kuat. Ya. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Al-Hasan mundur, Muawiyah berkuasa, mulailah dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu tergolong stabil. Bahkan sangat stabil. Tidak ada pemberontakan, gejolak itu berhasil diredam, ya. Apalagi beliau, nah repotnya memang karena sama. Ali bin Abi Thalib membawa pemerintahan ke Kufah di Irak. Beliau membawa pusat pemerintahan ke Damaskus. Ke Damaskus di negeri Syam, di Syria. Jadi tidak lagi kembali ke kota Madinah. Dari kota Madinah ke Kufah, habis itu ke Damaskus, bawa ke sana. Damaskus menjadi ibu kota dinasti Bani Umayyah. Ya. Tapi beliau mengangkat gubernur yang memang betul-betul di negeri Irak itu gubernurnya betul-betul kuat. Ya. Mengendalikan betul itu, menguasai betul. 2 kota waktu itu, Irak dan Mesir. Ya. 2 wilayah ya, bukan kota, 2 wilayah. Irak dan Mesir, Kufah dan Mesir. Ya. Sebenarnya untuk Mesir sendiri sudah pernah diangkat gubernur pada zaman Umar bin Khattab, Amru ibnul As radhiyallahu anhu. Tapi pada zaman Muawiyah boleh dikembalikan. Wallahualam kalau nggak salah dikembalikan ke sana karena memang dekat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Saya lanjutkan. Dinasti Bani Umayyah berkuasa sejak tahun itu, sejak tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 itu. Pada saat dinasti tersebut diruntuhkan.
Nah, gejolak terbesar itu terjadi pasca wafatnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Tahun 59 beliau wafat. Nah, ketika wafat langsung mengangkat putranya Yazid menjadi khalifah. Dibaiatlah Yazid di tengah penolakan yang begitu luas. Orang Madinah tidak ada yang terima Yazid jadi jadi khalifah. Tidak ada yang terima. Kenapa? Mereka bilang, siapa Yazid? Siapa para sahabat? Yazid anak muda waktu itu, belum punya pengalaman. Pengamalan agamanya juga tidak bagus. Kok diangkat jadi khalifah? Sedangkan masih banyak sahabat yang hidup pada waktu itu. Masih ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas, bahkan ada Al-Husain bin Ali. Semua masih hidup waktu itu di kota Madinah. Tetapi para sahabat terbagi dua. Ketika mereka mendengar bahwa Yazid sudah dibaiat oleh semuanya dan mereka rela menerima Yazid, maka mayoritas sahabat mengatakan ini fitnah, kita terima. Kita tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan. Kalau kita mau berontak, satu, Nabi larang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Yang kedua adalah trauma terhadap perpecahan perang Siffin. Perang Siffin sudah begitu banyak jiwa yang melayang. Jiwa yang melayang sia-sia antara dua kelompok kaum muslimin. 1 bulan penuh berperang, bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah itu. La ilaha illallah. Mereka trauma dengan perpecahan itu. Maka mereka bilang, ya sudah, karena sudah dibaiat, Nabi menyuruh kita untuk sabar. Sabar. Nabi sudah bilang kan sebelumnya, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum habasyi. Meskipun yang memerintah kamu itu seorang budak dari Habasyah, terima, dengar, patuhi. Meskipun mereka mendahulukan kepentingannya, kepentingan golongannya. Para sahabat kan bertanya pada waktu itu kan kepada Nabi, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Boleh tidak kami memberontak, bunuh pemimpin itu? Kata Nabi, la ma aqama fikumus shalah. Tidak boleh selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim. Illa, kecuali kata Nabi, antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau memang sudah kafir, Nabi beri jalan, itu pun juga maslahat mudarat. Tapi Yazid muslim, hanya ya muslimnya kayak begitu, goyang. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan Yazid itu orang fasik. Orang fasik. Tapi muslim. Muslim maksudnya muslim, bukan orang murtad, bukan, orang Islam. Ya, orang Islam yang berbuat dan melakukan dosa begitu, ya. Itu mayoritas sahabat akhirnya menerima dan mereka mengatakan Nabi suruh. Kelompok yang kedua ini yang vokal menolak. Dan tokoh yang vokal menolak dua, Abdullah bin Zubair dan Al-Husain bin Ali. Abdullah bin Zubair akhirnya dibunuh oleh gubernurnya Yazid di Madinah. Al-Hajjaj bin Yusuf dibunuh di Mekah. Dibunuh di Mekah. Al-Husain, ini diawasi terus, yang akhirnya juga dibunuh pada peristiwa Padang Karbala, ya. Sudah dengar mungkin pada pengajian yang lalu ya itu ya, kisahnya itu. Tahun 60 Hijriah, 61 Hijriah. Di tanggal 10 Muharram ya tahun 61 Hijriah di Padang Karbala. Nah, ini gejolak akhirnya muncul setelah itu, tetapi Yazid berhasil untuk menekan dan tidak ada pemberontakan besar karena semua yang memberontak betul-betul dihabisi. Abdullah bin Zubair di kota Mekah dibunuh bersama dengan seluruh pengikutnya. Bahkan ibunya, ibu Abdullah bin Zubair itu kan Asma, ipar Nabi SAW, Asma putri Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abdullah bin Zubair datang pamitan kepada ibunya mau melawan kezaliman, ibunya peluk, ibunya tanya, kamu pakai apa? Karena waktu itu ibunya sudah buta. Asma waktu itu buta radhiyallahu anha. Abdullah bin Zubair, ini baju perang, ini baju besi. Kata ibunya, kalau kamu mau mati syahid jangan pakai baju perang. Kalau orang mau mati syahid jangan pakai baju perang. Memang pergi berperang namanya, jangan pakai baju perang. Akhirnya beliau buka dan betul terbunuh waktu itu. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf yang zalim, bengis, pembunuh para sahabat dan ulama pada waktu itu. Kota Madinah, dia menghabisi banyak ulama tabi'in pada waktu itu. Nah, ketika Abdullah bin Zubair sudah wafat, sudah mati, waktu itu digantung jenazahnya di kayu, didirikan kayak begitu. Asma, ibunya cari-cari karena buta dituntun. Ketika datang ke sana, Hajjaj bin Yusuf tahan, katanya, Anda tidak usah ke sini, Ibu. Ini Anda tidak usah ke sini. Asma dengan tegas mengatakan, siapa ibumu? Saya bukan ibumu, saya ibunya orang yang kamu bunuh ini. Seperti itu, di kota Mekah dibunuhnya.
Kalau untuk membunuh Abdullah bin Zubair saja di kota Mekah itu mudah bagi dia, apalagi Al-Husain yang bukan di kota Mekah. Di padang Karbala, masuk di wilayahnya malah. Itu pun Al-Husain juga sudah diperingatkan oleh para sahabat, kamu jangan keluar, kamu jangan keluar. Jangan percaya kepada orang-orang Kufah, mereka para pengkhianat. Mereka sudah mengkhianati bapakmu dulu. Ketika terjadi perang Siffin, orang-orang itu tidak pada ikut. Tidak pada ikut. Kenapa? Mereka juga sadar kalau terjadi rekonsiliasi, betul terjadi rekonsiliasi antara Ali dan Muawiyah, yang pertama kali mati adalah mereka. Karena kan mereka juga paham strategi Ali bin Abi Thalib. Maka mereka paling tidak mau ada rekonsiliasi. Perang, mereka sulut terus. Maka para sahabat bilang, jangan keluar, jangan tinggalkan Madinah. Tapi Al-Husain berkeras. Kenapa tidak berkeras? Surat yang datang kepada beliau membujuk untuk datang ke Kufah, buat diangkat jadi khalifah itu bukan 1-2 pucuk, 1 karung. 1 karung surat itu. Beliau bawa surat itu. Meskipun beliau sebelumnya sudah mengutus utusan. Coba lihat, Muslim bin Aqil beliau utus ke sana. Coba kamu ke sana ke Kufah, lihat. Benar tidak yang mereka tulis ini? Kok mereka berani betul tulis kayak begini? Datang kepada kami akan baiat Anda sebagai khalifah. Kita jatuhkan Ziyad bin Ubaidullah, gubernurnya Yazid di Kufah. Dan kita akan jatuhkan Yazid bin Muawiyah, musuhmu. Mereka berani betul tulis surat kayak begitu. Di wilayah kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Awalnya ragu Al-Husain. Beliau kirim Muslim bin Aqil, coba cek ke sana. Benar enggak surat ini? Ternyata Muslim bin Aqil ketika diketahui oleh penduduk Kufah itu malah dibunuh di sana. Tidak sempat pulang mengabarkan kepada Al-Husain bahwa mereka tidak benar, itu mereka pengkhianat. Ini terbunuh. Nah, terus dinasti Bani Umayyah ini berkuasa sampai akhirnya tahun 132 Hijriah. Dinasti ini pun juga akhirnya runtuh oleh pertama yang mendirikan Bani Abbasiyah namanya Abdullah bin Saffah. Ya, Abdullah bin Saffah. Mulailah dinasti Bani Abbasiyah tahun 132 Hijriah itu, dan ini dinasti yang sangat lama. Bayangkan 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Kurang lebih 500 berapa itu? 524 tahun. Hampir 6 abad. Hampir 6 abad. Dan di masa inilah kemajuan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu punya perbedaan. Dinasti Bani Umayyah itu lebih banyak kepada budaya fisik. Budaya fisik. Jadi pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau lebih menekankan kepada infrastruktur dan pembangunan fasilitas. Beliau bangun pelabuhan, beliau bangun jembatan. Walaupun juga pada masa itu ada ekspansi, ya. Ada ekspansi waktu itu. Mulai pasukan pertama yang diutus untuk menaklukkan kota Konstantinopel di Turki itu diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Walaupun belum berhasil. Nanti berhasilnya pada zaman Muhammad Al-Fatih, ya, Muhammad Al-Fatih. Tapi awal diutus itu pada zaman Muawiyah, karena Muawiyah terkenal dengan pasukan lautnya. Dinasti Bani Umayyah terkenal dengan pasukan lautnya. Jadi mereka fokus kepada pembangunan fisik, infrastruktur, ya. Itu mereka hebat di situ. Ya. Tetapi pembangunan manusia itu kurang memberi perhatian. Beda dengan dinasti Abbasiyah. Tahun 132 tadi Hijriah itu berarti abad kedua Hijriah. Sampai abad ke-7 Hijriah 656 ini penuh dengan ulama ini. Inilah masa keemasan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Kita mengenal semua imam mazhab fikih itu hidup pada periode itu. Pada periode itu. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Malik abad kedua Hijriah juga 169 kalau tidak salah. Imam Syafi'i 204 abad ketiga. Imam Ahmad bin Hambal abad ketiga juga 200-an sekian. Di bidang fikih. Pada zaman itu yang juga ahli di bidang fikih, Imam Dawud Az-Zahir yang kita sebut tadi itu. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad di Mesir, seorang ulama fikih besar pada zaman itu. Sampai sekarang diwarisi itu. Malik di kota Madinah dengan Imam Al-Laits bin Sa'ad di Mesir tentang permasalahan fikih. Luar biasa, hebat betul.
Dan penuh sopan santun, mereka berdebat, mereka berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Di bidang hadis, semua ulama hadis besar hidup di situ. Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri abad kedua 150-an. Kemudian Imam Bukhari 256 wafatnya. Imam Muslim 262. Imam Abu Dawud 303. Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, semua hidup pada periode itu. Sehingga memang masa keemasan itu luar biasa. Ilmu pengetahuan itu betul-betul dapat perhatian. Mengapa? Karena strategi utama di dinasti atau pada dinasti Abbasiyah itu adalah peradaban manusia. Peradaban, mereka betul-betul mengedepankan peradaban. Ada ekspansi juga masih luas pada saat itu untuk jihad fisabilillah, apalagi oleh khalifah yang memang betul-betul kuat. Abdullah As-Saffah, pendiri dinasti Bani Abbasiyah, cuman sebentar hidupnya, hanya kurang lebih 4 tahun memerintah. Habis itu datang khalifah yang kuat, kurang lebih 20-an tahun memerintah, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah yang terkenal kuat, ya, betul-betul menguasai menguasai daerahnya dan wilayah kaum muslimin. Nah, tadi kita lupa, dinasti Bani Abbasiyah kan pusat pemerintahannya di Damaskus, ya, di Damaskus. Dinasti Abbasiyah itu dipindahkan lagi, tapi bukan di Kufah. Sudah bukan di Kufah, dibuka kota baru. Mereka membuka kota baru sebagai pusat pemerintahan, diberi nama Baghdad Darussalam. Baghdad Darussalam, dan itulah yang sampai sekarang diwarisi, namanya Baghdad. Tapi beda, Baghdad dulu dan Baghdad sekarang itu beda betul. Baghdad dulu adalah penuh dengan pengetahuan, Baghdad sekarang penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah. Baghdad dulu ulama-ulama besar hampir kalau tidak hidup di situ minimal pernah singgah di situ. Sampai-sampai seorang ulama namanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku sejarah yang berisi biografi semua ulama yang pernah masuk ke kota Baghdad. Itu sampai kurang lebih 15-16 jilid. Luar biasa, besar sekali itu. Semua ulama besar itu pernah masuk ke kota Baghdad. Imam Syafi'i 2 kali masuk Baghdad. 2 kali. Dari Mekah, karena beliau dari Mekah, sehingga di Baghdad. Di Baghdad beliau mulai mengajar. Beliau belum mengajar. Di situ beliau temukan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Di situ beliau menemukan Imam Ahmad bin Hambal. Dulu orang Baghdad, coraknya, nanti akan kita sebutkan coraknya berbeda. Corak ilmu pengetahuan di timur itu berbeda dengan corak ilmu pengetahuan di barat. Juga beda dengan corak ilmu pengetahuan di pusat, yaitu di Jazirah Arab, istilah mereka waktu itu Hijaz, Mekah dan Madinah. Nah, Imam Syafi'i datang ke Baghdad itu membawa corak yang berbeda dengan orang Baghdad punya, dan juga berbeda dengan apalagi orang barat, ya. Orang barat maksudnya negeri Syam, ke sana, ke atas, gitu ya. Beda juga dengan corak orang Madinah, karena orang Madinah waktu itu Imam Malik, ya, sebagai imamnya kan, datang ke Baghdad mengajar. Nah, memang karena beliau sudah punya pengalaman bersama dengan orang Baghdad sebelumnya. Beliau ketemu di majelis Imam Malik salah seorang murid Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Di situ beliau banyak diskusi, dan diskusinya luar biasa. Padahal sama-sama waktu itu masih murid. Mereka waktu itu belum ada yang muncul menjadi imam besar. Karena imam besarnya itu waktu itu masih Imam Malik bin Anas, pengajar mereka, syekh mereka, guru mereka. Tapi mereka sudah menjadi bintang. Jadi kalau mataharinya itu adalah Imam Malik bin Anas, Imamul Madinah, bintang-bintangnya ini adalah ada Imam Syafi'i, ada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan mereka diskusi. Muhammad bin Hasan membawa corak ilmu pengetahuan timur itu ke situ. Mereka diskusi. Imam Syafi'i orangnya jenius, pandai, bisa menangkap. Akhirnya memberi corak sendiri. Datang ke kota barat, beliau mengajar. Beliau mengajar di sana, ngajar hadis, ngajar fikih. Muncul Imam Ahmad. Muncul Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang tentang Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i belum datang ke kota Baghdad, seakan-akan ilmu hadis itu tenggelam di kota Baghdad. Yang membangunkan pertama ilmu hadis di kota Baghdad itu adalah Imam Syafi'i. Tapi diberi corak yang beda dengan coraknya Imam Malik di kota Madinah. Beda. Sampai Imam Syafi'i keluar, Imam Ahmad lah yang diangkat menjadi murid terpercaya dan melanjutkan itu. Imam Ahmad betul-betul memuji Imam Syafi'i, bahkan menggelari sebagai Nasirus Sunnah.
sebagai nasir as-sunnah. Imam Syafi'i juga memuji muridnya karena beliau tahu bagaimana pribadi Imam Ahmad. Beliau mengatakan, saya tidak menyimpan di kota Baghdad murid ternama kecuali Imam Ahmad. Habis dari Baghdad beliau ke Mesir, Imam Syafi'i. Habis itu dari Mesir kembali lagi ke kota Baghdad dulu. Habis itu kembali ke Mesir. Di sanalah beliau wafat tahun 204 Hijriah. Di kota Mesir juga Imam Syafi'i punya banyak murid. Murid-muridnya hebat-hebat. Namanya Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, namanya Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Semua ini ulama-ulama terkenal pada zaman sampai sekarang. Walaupun mereka mazhab Syafi'i, jadi tenggelam dalam mazhab Syafi'i, tapi mereka ulama hebat. Murid terdekat Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi di kota Mesir, di Mesir pada waktu itu. Beliau betul-betul khidmah gurunya, melayani betul Imam Syafi'i. Betul-betul sangat melayani. Salah satu buku yang beliau suka dari Imam Syafi'i adalah kitab Ar-Risalah. Buku Ar-Risalah, judulnya itu Ar-Risalah begitu, adalah kitab usul fikih pertama yang ditulis, yang disusun, ya, disusun. Kata Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i saya baca sebanyak 400 kali. Setiap saya baca ada saja manfaat baru yang saya temukan. Ada orang yang begitu cintanya kepada gurunya, baca buku gurunya sampai 400 kali. Kita kalau baca buku 2 kali sudah bosan. Apalagi mau dibaca di sini, sudah dibaca semua. Beliau tidak, karena memang Ar-Risalah bukunya luar biasa. Ilmu yang dikandung memang sangat luar biasa. Nah, itu pada periode kapan? Itu periode dinasti Bani Abbasiyah. Ya, abad kedua, abad ketiga, abad keempat Hijriyah, abad kelima. Ini adalah puncak. Ya, kalau kita sebut itu Al-Asrul Zahabi. Masa keemasan ilmu pengetahuan di masa itu. Sampai abad ke-3, ke-4. Nah, masalahnya adalah karena pada zaman itu juga orang jahat banyak. Orang jahat juga banyak. Khawarij itu terbentuk juga pada masa itu. Syiah sebagai kelompok juga terbentuk pada masa itu. Meskipun sebelumnya sudah ada, tapi menjadi betul-betul terkristal sebagai kelompok juga pada masa itu. Sehingga gerakan pemalsuan hadis itu juga ramai pada waktu itu. Sangat ramai. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya kota Baghdad itu jadi ramai. Ramai dengan ilmu pengetahuan, ramai dengan bermacam-macam. Bermacam-macam. Kita sebutkan sedikit corak ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu dan bagaimana kota Baghdad sendiri. Wilayah barat, ya, Damaskus, Syam ke sana, itu dulu dihuni oleh atau dikuasai oleh Bizantium Romawi. Bizantium Romawi jelas adalah beragama Kristen. Sedikit orang yang tinggal di sana dari orang-orang luar. Sedangkan wilayah timur dikuasai oleh Kekaisaran Persia. Wilayah Persia ini itu lebih banyak menghimpun orang yang bukan dari kalangan mereka. Sehingga latar belakang orang-orang yang hidup di Persia itu juga beraneka ragam. Jadi kalau kita mengatakan pluralitas yang ada di kalangan timur, di bagian timur Jazirah Arab atau negeri Hijaz menjadi pusat, ya. Jadi timur dan barat itu patokannya adalah Hijaz, Mekah, Madinah. Pluralitas atau keragaman corak budaya, tradisi, latar belakang orang timur itu jauh lebih kompleks daripada orang barat. Sehingga ini menimbulkan corak ilmu pengetahuan yang juga berbeda. Coraknya orang Madinah itu adalah hadis. Pokoknya semuanya pakai hadis. Ada masalah mereka bilang lihat dulu kepada hadis. Tidak ada hadis mereka bilang kita tidak bisa buat apa-apa. Itu diikuti oleh orang barat. Pada waktu itu belum berkembang waktu itu barat. Ya, negeri Syam waktu itu tidak berkembang. Kita sudah katakan tadi, dinasti Bani Umayyah itu lebih banyak kepada fisik dan peradaban material. Sampai dinasti Bani Umayyah kedua. Dinasti Bani Umayyah kedua itu sudah ada pada pemerintahan Abbasiyah. Dinasti Bani Umayyah kedua wilayah Eropa. Andalusia, Spanyol, Portugal, ya, Sisilia, Italia, kemudian masuk itu ke wilayah Eropa. Itu pun juga masih menitik beratkan kepada kebudayaan material. Ya. Makanya coba lihat semua bangunan-bangunan, ya, yang kita waris sampai sekarang itu nilai arsitektur yang tinggi itu di sana. Kota-kotanya luar biasa. Granada, Cordova, Murcia, ya. Granada disebut Cordoba disebut sebagai
kota yang paling bercahaya, the city of light. Jadi kota terang benderang. Mereka mampu membuat bangunan yang matahari itu bisa masuk dari segala arah. Kalau ada yang pernah ke Spanyol misalnya jalan-jalan, singgah di Cordova, lihat itu bagaimana peninggalan Islam di sana, luar biasa. Granada terkenal dengan istana Alhambra, istana merah, ya. Itu luar biasa. Jadi kebun-kebunnya itu di luar, sumber airnya tidak pernah surut itu. Danau kecil yang ada di depan istana Alhambra itu. Luar biasa, sangat indah. Itu dinasti Bani Umayyah kedua. Tetapi di bidang ilmu pengetahuan mereka tertinggal. Mereka tertinggal dengan timur, karena di timur orang kajian ilmu pengetahuannya sudah luar biasa, karena itu tadi tingkat pluralitas di sana itu lebih homogen daripada di sini. Di sini lebih heterogen memang, lebih bercorak, ya, coraknya lebih banyak. Nah, sehingga 3 corak ilmu pengetahuan ini di tengah ini yang memang hadis. Di sini itu lebih banyak mengedepankan logika. Jadi mereka menalar, mereka prediksi, mereka gimana kalau kayak begini? Apa yang kita lakukan kalau kayak begini? Nah, ini disebut sebagai kelompok atau satu corak sendiri, namanya corak ahlur ra'yi. Ya, ahlu ar-ra'yi. Medina, Mekah, Hijaz ini disebut sebagai ahlu al-hadis. Ini 2 corak ilmu pengetahuan yang berbeda, ya. Konsepnya pun berbeda, konteksnya berbeda, hasil ijtihadnya pun berbeda. Dan itu luar biasa. Itu dikembangkan oleh dinasti Bani Abbasiyah, itu sangat luas. Apalagi ada Imam Syafi'i yang menghubungkan antara kedua alur pemikiran corak ilmu pengetahuan ini. Berkembang akhirnya pada dinasti Bani Abbasiyah. Namun sayangnya, akhir-akhir dinasti Bani Abbasiyah ini mulai mengalami penurunan, kelemahan. Di bidang ilmu pengetahuan puncaknya adalah abad ke-5 Hijriyah. Mulai abad ke-6 produktivitas ulama mulai menurun. Abad ke-7 juga seperti itu. Plus nilai fanatisme juga semakin tinggi. Jadi pada abad ke-5, abad ke-6 fanatisme mazhab itu sangat kencang. Sampai-sampai pernah berkelahi antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Kelahi, perang antara keduanya. Dan itu trauma kita itu pada masa itu, ya. Itu abad ke-6 Hijriah. Produktivitas mulai menurun. Menulis buku sudah mulai menurun. Yang paling banyak adalah meringkas buku. Jadi buku-buku yang lama diringkas. Habis itu selesai diringkas, disyarah. Habis disyarah itu dibahas. Habis disyarah, diringkas lagi syarahnya. Berputar di situ saja. Beda dengan ulama-ulama sebelumnya yang produktifnya sangat tinggi. Itu di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang lain, politik juga mengalami penurunan. Kelemahannya di bidang politik adalah apa? 1, wilayah kekuasaan khilafah atau dinasti Abbasiyah itu sangat luas. Sangat luas. Jadi timur, Hijaz, barat itu mereka kuasai semua. Ini sebenarnya warisan sejak zaman dulu. Tapi karena Umar bin Khattab pada masa itu yang memang berkuasa sangat kuat, Utsman bin Affan juga kuat, Ali bin Abi Thalib kuat, meskipun waktu berkuasa sangat sebentar, ya, hanya 5 tahun kurang lebih Ali bin Abi Thalib. Dinasti Bani Abbasiyah yang begitu lama ini, kurang lebih 600 tahun, ya, 500 sekian tahun, 6 abad, itu susah untuk menjaga wilayah yang besar ini. 1. Yang kedua adalah titik sentral untuk pengembangan dinasti Bani Abbasiyah adalah peradaban manusia. Sehingga mereka sedikit banyaknya ada kelemahan dalam persoalan politik. Nah, kelemahan di bidang politik ini dimanfaatkan oleh dinasti-dinasti kecil lainnya yang hidup pada masa itu juga. Sehingga muncullah dinasti-dinasti kecil di dalam khilafah Abbasiyah itu. Di Maroko.